Perkenalkan, nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas review buku yang ke-12 dengan judul Perspektif dalam Sosiologi. Memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya, atau jika bukan memainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia sekarang, tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Karl Marx. Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya pada para penganut Marxisme yang diakui, tetapi juga lebih umum. Ini telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa hingga isu-isu yang menentukan teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Pada bacaan tersebut, Marx seorang humanis karena ia memahami telah mewarisi gagasan Hegelian manusia adalah pusat sejarah dan bahwa sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka. Dalam kedua kisah itu, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema persatuan tertentu. Tema ini dilihat untuk dalam setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan. Ia dibentuk di sekitar obsesi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi semacam itu dapat ditemukan dalam sukses setiap tahap sejarah karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dari sifat spesies manusia yang terungkap. Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir, ada argumen tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian, apa tema pemersatu? Rasionalisasi telah didominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana seperti ini dapat dibuat. Kami menyarankan bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah dengan individualitas modern, kapitalisme rasional di Barat, karena rasionalisme merupakan ciri khas dan integral kapitalisme sebagai sistem sosial. Akan menjadi dijelas seberapa besar pengaruh Weber bahkan pada kaum Marxis, menekankan Weber pada sumber niscaya irasional dari fenomena yang tampaknya rasional seperti struktur dan prosedur administrasi dan pandangan suramnya tentang kehidupan dan dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi. Didukung kuat oleh Frankfurt, pendekatan Weber terhadap analisis ketidaksetaraan dengan penekanan pada heterogenitas kelompok status dengan dilihat sebagai strategi yang lebih cocok untuk analisis stratifikasi sosial di dunia di mana kebangsaan etnis, jenis kelamin, dan agama menjadi basis pembagian yang lebih menonjol. Emil Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasikan oleh Talcott Parsons sebagai pemutusian yang menentukan dengan batasan-batasan pemikiran abad ke-19. Bagian-bagian penting teori Parsons diturunkan langsung oleh Durkheim, dan melalui mereka ia menggambarkan pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun reaksi terhadap Parsons atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalis, dan konsensus yang diduga menekankan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat dan mengecilkan konflik berarti bahwa Durkheim juga dicerca karena konservatisme pandangannya. Pandangan yang mengangkat Durkheim sebagai makhluk heroik atas dasar bahwa dia telah berusaha membuat sosiologi ilmiah dengan menjadikan kuantitatif melalui penggunaan statistik yang canggih dalam sesuai kait
Dalam hubungan ini, Durkheim diderang sebagai positivis yang menjadi istilah pelecehan yang diterapkan pada semua orang yang berpendapat bahwa sosiologi bersifat ilmiah. Konsensus dan konflik. Person adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern, baik melalui reaksi terhadap maupun melalui pengaruh positifnya, meskipun ia terus memiliki pengikut kontemporer. Namun keyakinan bahwa person mengabaikan konflik, kekuasaan, dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ini ke posisi sentral, di mana bagi kebanyakan sosiolog mereka tetap ada hingga hari ini. Memang pandangan-pandangan yang setelah tahun 1960-an paling menarik bagi komunitas sosiologis adalah pandangan-pandangan yang telah memberikan makna sentral pada hubungan kekuasaan. Interaksi simbolik. Interaksi simbolik terus dipraktikkan dan tetap produktif dan dalam penyelidikan penelitian, tetapi telah menjadi terpinggirkan relatif terhadap arus utama pemikiran sosiologis, dikreditkan dengan memberikan kontribusi penting bagi relativasi pemikiran sosial, terutama melalui ide-ide teori pelabelan, tidak kurang dianggap telah ditinggalkan oleh relativisme poststrukturalis dan postmodernis yang lebih drastik dan mencakup semua. Etnometodologi. Etnometodologi dikreditkan dan disalahkan karena memberikan salah satu kontribusi paling kritis terhadap destabilisasi ortodoks sosiologis yang telah menetapkan dirinya dalam sosiologi Anglo-Amerika. Itu dianggap sebagai tantangan langsung terhadap kemungkinan segala jenis pemahaman objektivitas tentang realitas sosial dan akibatnya. Untuk realisasi impian sosiologis apapun dari teori besar, etnometodologi seperti interaksi simbolik telah terpinggirkan dalam sosiologi dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk tetapi seringkali tidak memiliki ikatan dengan linguistik daripada sosiolog. Meskipun terpinggirkan, etnometodologi merupakan sesuatu yang kontroversial yang paling tidak umum harus diperhatikan. Baik dipuji sebagai pendahulu sikap poststrukturalis, dipuji sebagai pendahulu sikap poststrukturalis dan modern dan sosiologi, atau dikutuk karena memainkan peran yang mengganggu dalam teori sosiologis. Marxisme Barat. Meskipun tulisan-tulisan utama mazhab Frankfurt diproduksi pada periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an, pengaruh langsungnya mereka mencapai puncaknya dari awal 1960-an hingga awal 1980-an, dan sekarang tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademi. Gagasan tentang alasan yang diabdikan dalam lembaga-lembaga masyarakat industri dikritik karena realisasi ini merupakan penyimpangan dan penurunan nilai nalar, bukan karena seruan apapun kepada nalar tersangka. Aliran pesimis tentang prospek penggulingan kapitalisme revolusioner sesuai dengan doktrin Marxis ortodoks, tetapi bagaimanapun pendekatannya pada dasarnya optimis, Marxisme Barat menetapkan sendiri tugas untuk mengidentifikasi alasan-alasan penggabungan atau kelas pekerja ke dalam masyarakat kapitalis. Strukturalisme. Strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam mengarahkan kembali sosiologi Anglo-Amerika pemikiran sosial Eropa, juga meruntuh hambatan disiplin ilmu sejauh metode strukturalis yang bersumber dari antropologi dan linguistik tampak menjadi alat untuk menganalisis fenomena budaya secara umum. Poststrukturalisme mengabaikan alasan. Signifikasi warisan sosiologis klasik ini menunjukkan Foucault dan beberapa hal tersebut adaptasi strukturalisme yang nyaman secara sosiologis konsisten dengan tema dominan dalam tradisi klasik. Dia melangkah ke arah radikalisasi strukturalisme, namun penggambarannya tentang masyarakat modern sebagai masyarakat disipliner yang dominasi oleh wacana rasionalis tentang pengetahuan atau kekuasaan profesional tampaknya sangat dicirikan oleh koherensi sistem dan ketertiban, terlepas dari peringatan tentang inkonsistensi internal dan situs perlawanan. Poststrukturalisme dan postmodernitas. Karya yang kita ulas dalam bab ini seringkali bercirikan
Nihilistik artinya menolak semua kepercayaan dan nilai yang sudah mapan. Keyakinan yang telah lama kokoh dan mengakar yang diwariskan oleh pencerahan tentu saja terbuka untuk diberhentikan. Dalam konteks teori, gagasan disiplin mulai terdengar tidak tepat dengan saran bidang kegiatan yang berbatas tegas, berbeda dengan independen, dan anjuran lain untuk regulasi dan sebuah regulasi melalui sumber dinas untuk mengontrol metode penyelidikan. Kembali ke teori sosiologis. Theoretim and Systensis. Pada ahli teori yang diuraikan dalam bab ini telah berusaha untuk menanggapi pandangan para pemikir poststrukturalis dan postmodernis yang mempertanyakan kemungkinan penjelasan teoritis umum tentang totalitas masyarakat dan berusaha untuk menghilangkan demarkasi disipliner, sedangkan sintesis menegaskan kembali klaim teori sosiologis seperti yang dipahami secara tradisional dari kelas kebudayaan, sketsa sejarah. Memeriksa kembali teori-teori dasar dan konsekuensinya yang menginformasikan proyek melakukan sosiologi, kita telah melihat betapa sangat bergantungnya mereka pada para pendiri yaitu Max Weber dan Durkheim, terlepas dari semua upaya, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk menutupi konsep dengan konsep dan terminologi yang dielaborasi. Sosiologi emansipatoris, feminisme, teori queer, and teori postkolonial. Teori feminis, teori queer, teori dan postkolonial merupakan upaya untuk membentuk pemikiran sosiologis agar dapat memberikan perspektif kritis tentang apa yang dianggap sebagai perkembangan politik dan moral fundamental masyarakat kontemporer. Itu saja video review buku yang ke-12. Terima kasih.